Dan tidak hanya menjadi Electric Man doang loh, dia juga bisa melihat nih apa yang terjadi pada seseorang dengan memegang sebuah objek. Nah, kemampuan dari sang ayah ini menurun loh kepada Jang Hui-soo, sehingga dalam beberapa adegan seperti halo semua teman, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini, thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang drama Moving, yang mana drama ini lagi ramai banget diperbincangkan akhir-akhir ini karena ceritanya emang bener-bener asik banget sih. Khususnya dalam video kali ini kita akan membahas tentang profil dan juga kekuatan dari anak-anaknya. Ada Go Yoon Jong, Lee Jong Ha, Kim Do Hoon, dan juga Cha Tae Hyun yang akan kita bahas dalam video kali ini. Lantas bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Moving saat ini menjadi drama Korea terbaru yang menjadi perhatian publik karena jalan ceritanya yang sangat-sangat menarik. Drama ini juga diperankan oleh sejumlah aktor terkenal Korea Selatan yang sudah sering tampil dalam film dan juga drama populer Korea. Drama ini telah tayang secara perdana pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 dan dapat disaksikan di layanan streaming Disney+. Moving sendiri adalah sebuah drama yang diadaptasi dari sebuah webtoon yang judulnya sama, karya Kang Pul. Drama ini disutradarai oleh Park In Jae dan diperankan oleh sejumlah aktor papan atas mulai dari Han Hyo Joo hingga Cho In Song. Menceritakan tentang Kim Bong Sok, Jang Hui-soo, dan Lee Kang Hong yang bersekolah di SMA yang sama. Mereka memang terlihat sebagai siswa SMA biasa, namun tanpa diduga mereka ternyata punya sebuah kemampuan khusus. Kemampuan yang mereka miliki seperti kekuatan super yang ternyata diturunkan dari orang tua mereka. Namun karena punya kekuatan nih, mereka itu harus menyembunyikannya, nggak boleh ada orang yang tahu. Alasannya apa? Untuk sekarang kita belum tahu ya teman-teman, karena dari episode 1 sampai 7 itu cuma kayak perkenalan doang. Untuk inti dari permasalahannya belum terungkap sampai sekarang. Dan mari kita bahas seperti apa profil, fakta, dan juga kekuatan dari anak-anak mereka. Kita mulai dulu dari Go Yoon Jong. Go Yoon Jong itu lahir pada tanggal 20 April tahun 1996. Zodiaknya adalah Taurus, zodiak kinanya adalah tikus, tinggi badannya 167 cm, berat badannya kurang lebih 51 kg, dan untuk bangsanya adalah Korea Selatan. Adapun untuk fakta-fakta dari Go Yoon Jong itu diketahui lahir dan besar di Seoul, Korea Selatan. Dia saat ini berada di bawah agensi MAA Management. Selain itu dia belajar di Universitas Wanita Seoul jurusan seni kontemporer. Setelah lulus dari universitas itu, dia kemudian bergabung dengan MAA Entertainment sebagai model dan juga aktris. Dia pertama kali melakukan pemodelan untuk berbagai iklan olahraga seperti Nike, Giorgio Armani, Ritz Crackers, dan beberapa iklan untuk KT. Pada tahun 2019, setelah mengungkapkan minat dan bakatnya dalam acting, ia pun melakukan debut actingnya nih di serial televisi yang berjudul He is Psychometric, memerankan karakter Kim So Hyun. Di tahun 2020, ia menjadi cameo dalam serial televisi Netflix Korea yang berjudul The School Nurse Files. Dan di tahun yang sama, lagi-lagi ia bermain dalam serial Netflix yang berjudul Sweet Home. Lewat perannya itu, banyak orang yang memanggilnya dengan Mbak Asma, karena di drama Sweet Home, dia itu diceritakan memiliki penyakit asma. Kemudian pada tahun 2021, ia berperan sebagai Chon Ye-seul di Law School, dan juga mendapatkan pengakuan atas perannya sebagai mahasiswa hukum yang menderita kekerasan dari pacarnya. Kemudian pada tahun 2022, ia membuat debut filmnya di film thriller action yang berjudul Han. Aku pernah sih nonton film ini dan filmnya emang asik banget sih. Aku sangat rekomendasiin kalian untuk nonton film yang satu ini. Dan pada tahun yang sama, ia bergabung dalam serial fantasi TVN yakni Alchemy of Soul. Dia muncul sebentar banget nih sebagai pembunuh terampil yakni Naksu di bagian 1. Kemudian pada Desember 2022, ia kembali lagi nih menjadi pemeran utama di bagian kedua dari Alchemy of Soul yakni Light and Shadow. Sejauh ini ia telah menerima penghargaan Rising Star Actress di tahun 2023 dalam acara penghargaan Brand Customer Loyal Awards. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana profil dan juga fakta dari Go Yoon Jong. Dan mari kita bahas seperti apa sih kekuatan dari seorang Go Yoon Jong dalam drama Moving. Nah, dalam drama Moving yaitu berperan sebagai Jang Hui-soo. Jang Hui-soo merupakan anak dari Jang Joo-won yang diketahui punya power yang membuatnya dapat pulih dengan cepat dari cedera, atau bahasa kerennya itu bisa regenerasi dengan cepat. Nah, kemampuan dari sang ayah ini menurun loh kepada Jang Hui-soo, sehingga dalam beberapa adegan seperti adegan saat 1 versus 17 melawan tukang bully, terus adegan saat keselio dan juga kecelakaan, Jang Hui-soo itu cepet banget pulihnya. Cuman dalam hitungan detik kayaknya langsung pulih gitu loh.
Dan gak cuma itu saja, dia ini juga punya kemampuan atletik yang sangat baik loh teman-teman. Sekilas kekuatan dari Hwisu ini akan ngingetin kita dengan power dari Jung Hae-in dalam drama Connect. Dan koreksi ya kalau aku salah, bukannya Connect juga merupakan drama dari Disney Plus ya. FYI, di Connect Jung Hae-in itu punya kekuatan untuk regenerasi dengan cepat. Jadi meskipun tubuhnya ini udah dipotong ya, itu pasti akan nyatu kembali teman-teman. Atau meskipun dia kecelakaan atau jatuh terus tulangnya patah nih, itu pasti bakalan cepet pulih teman-teman, langsung nyatu aja gitu tulangnya. Jadi pas aku ngelihat powernya dari Jang Hwisu, aku langsung keinget sama Jung Hae-in. By the way, ada yang sama nggak sih kayak aku? Ntar langsung aja ya komen di kolom komentar. Lanjut ke pemain yang kedua, yakni Lee Jong Ha atau Bong Sok ya kalau di dalam drama Moving. Adapun untuk Lee Jong Ha itu lahir dengan nama Lee Kwon Min pada tanggal 23 Februari tahun 1998 di Korea Selatan. Yaitu mulai aktif berkarir mulai tahun 2017 nih, dan sekarang berada di bawah naungan Namu Aktor. Dan ternyata dia juga pernah loh di casting oleh JYP Entertainment. Lee Jong Ha sendiri diketahui memulai debut aktingnya di web series Heart Attack Warning. Kemudian dia juga ikuti audisi untuk The Unit, dan dia juga muncul di beberapa drama seperti Run On, Rookie Historian, Go Haryong, dan juga Nevertheless. Di drama Moving sendiri yang memerankan karakter yang bernama Kim Bong Sok. Kim Bong Sok sendiri adalah anaknya Hyo-joo dan juga Jo In Song. Kedua orang tuanya Bong Sok ini juga sama-sama punya power loh teman-teman. Misalnya dia kayak Jo In Song. Jo In Song itu bisa fly, bisa terbang. Sedangkan untuk Hyo-joo dalam drama ya, itu diceritakan punya power multi panca indera. Apa sih maksudnya multi panca indera? Itu artinya adalah kemampuan inderanya Hyo-joo itu melebihi manusia biasa. Misal nih, dia itu bisa mendengar dari jarak yang benar-benar jauh banget, sampai dia itu mampu melihat objek yang jauh sekalipun. Nah, kemampuan dari kedua orang tuanya itu akhirnya menurun nih kepada Kim Bong Sok. Kim Bong Sok itu bisa terbang dan juga punya kemampuan multi panca indera. Dan ada juga fakta menarik loh mengenai Lee Jong Ha di saat memerankan karakter Kim Bong Sok. Kalian pasti tahu dong bahwa untuk sekarang Kim Bong Sok itu belum bisa mengendalikan kekuatannya. Nah, hal inilah yang membuat sang ibunda melakukan berbagai cara agar anaknya itu tidak melayang. Adapun untuk cara yang dilakukan oleh sang ibu untuk membuat anaknya nggak melayang adalah dengan cara mengisi tas anaknya dengan barbel, kemudian memberikan beban di kedua kakinya Bong Sok dan juga menambah berat badannya Bong Sok. Makanya porsi makan dari Bong Sok itu kan banyak banget. Nah, untuk menghidupkan karakter si Bong Sok, Lee Jong Ha ini menambah berat badannya juga nih sebanyak 30 kg. Wow, nggak main-main ya, 30 kilo loh teman-teman. Gak hanya itu saja nih, untuk menguasai adegan terbang, ia juga belajar menggunakan kawat gantung. Keberanian dan dedikasi Lee Jong Ha dalam perannya ini menuai pujian dari para penonton. Lanjut ke pemain yang ketiga, yaitu Kim Do Hoon. Kim Do Hoon itu lahir pada tanggal 15 September tahun 1998 di Korea Selatan. Dia mulai aktif dari tahun 2016 dan berada di bawah naungan agensi Sam Company. Setelah dirinya lulus dari Kwon Arts High School, Kim Do Hoon kemudian mendaftar di jurusan teater dan film Universitas Chong'an. Sejauh ini dia sudah membintangi banyak film dan juga drama. Kita mulai dulu dari film. Dia sudah membintangi film yang berjudul Following tahun 2016, kemudian film G di tahun 2018. Pada kala itu dia berperan sebagai Won-ho. Di tahun yang berikutnya ia bermain di dalam film Days of Pride 2 dan juga The Faceless Boss. Di tahun 2020 ia juga membintangi film yang sama, yakni The Faceless Boss The Untold Story sebagai Young Jae lagi. Di tahun 2021 ia bermain dalam film The Hypnosis sebagai Byung Chun, dan di tahun 2023 ia bermain dalam film Handsome Boy sebagai Jason. Sedangkan untuk televisi series dia bermain dalam My Absolute Boyfriend sebagai Yoo Jin dan juga Dr. John sebagai Park Jong Bu. Lalu dia juga bermain dalam drama Dark Hole sebagai Lee Jong Sok, Today's Webtoon sebagai Shin Der-hyuk, Fly High Butterfly sebagai Yoon Dong Yeol, dan juga The Law KP sebagai Pei Jun. Sedangkan untuk web series dia bermain dalam My Weekly Fulfill Love sebagai Kim Dol, Your Imagination Becomes Reality sebagai Kim Han-ho, Here's My Plan sebagai Choi Yeon-ho, dan juga di Moving sebagai Lee Kang-hoon. Sejauh ini dia sudah mendapatkan penghargaan nih sebagai Best New Actor di tahun 2022 berkat perannya dalam drama Today's Webtoon. Well, jadi seperti itulah bagaimana profil dan juga drama ataupun film yang sudah dibintangi oleh sosok Kim Do Hoon. Lantas bagaimanakah kekuatan dari seorang Kim Do Hoon di drama Moving? Di drama Moving, Kim Do Hoon itu berperan sebagai Lee Kang-hoon, anak dari Lee Jae-man yang diperankan oleh aktor senior Kim Song Kyun. Sejauh ini ayah dari Kang-hoon yakni Lee Jae-man cukup misterius ya, yaitu terlihat seperti orang yang maaf banget nih keterbelakangan gitu. Namun dalam cuplikan yang sudah dibagikan oleh Disney Plus, Lee Jae-man itu adalah salah satu karakter dengan kekuatan yang sangat kuat. Ia punya power dan speed yang luar biasa. Jadi ini juga menjadi pertanyaan buat kita ya, apakah Lee Jae-man itu berpura-pura seperti orang yang keterbelakangan atau bagaimana nih? Cukup menarik ya untuk kita nantikan di next episode. Dan kemampuan dari sang ayah ini kemudian diturunkan kepada Kang-hoon. Terlihat bagaimana Kang-hoon ini bahkan bisa membuat pohonnya tumbang loh dengan satu tinjuannya.
Kemudian lompatannya juga tinggi loh teman-teman, dan speednya super luar biasa, terutama di saat menyelamatkan sang pujaan hati yaitu Huisu. By the way, kalau kalian itu di tim mana nih? Apakah kalian berada di timnya Kang Hun atau Bongsok nih? Entar komen ya di kolom komentar. Kira-kira siapa yang akan mendapatkan hatinya Huisu? Dan untuk yang terakhir adalah Cha Taehyun. Taehyun diketahui lahir pada tanggal 25 Maret tahun 1976. Ia adalah seorang bintang film, aktor televisi, dan penyanyi dari Korea Selatan. Dia memulai karir aktingnya di drama televisi KBS tahun 1995. Ia tampil dalam film pertamanya Hallelujah pada tahun 1997 dan juga membuat debutnya sebagai penyanyi pada tahun 2001. Secara internasional dia adalah yang terbaik dan juga dikenal untuk peran protagonis di film komedi romantis tahun 2001 yakni My Sassy Girl. Kemudian dia juga bermain dalam Scandal Makers tahun 2008 dan juga Hello Ghost di tahun 2010 serta serial televisi seperti John Woo-chi tahun 2012 dan The Producer di tahun 2015. Sejak tahun 2012, ia juga adalah anggota pemain dalam acara variety 2 Days and One Night. Ia juga adalah co-founder dari agensi manajemen Blossom Entertainment. Mengenai status, untuk statusnya dia itu sudah menikah ya teman-teman. Jadi pada tanggal 1 Juni 2006, Cha ini menikahi pujaan hatinya semasa sekolah. Mereka diketahui berpacaran selama 13 tahun loh. Wow, Choi sendiri adalah pacar pertama dan satu-satunya. Mereka memiliki 3 anak dengan seorang putra yang bernama Cha Soo-chan dan 2 orang putri bernama Cha Tae-eun dan Cha Soo-jin. Kemudian pada tahun 2011 dalam acara SBS Healing Camp, Cha Taehyun ini mengatakan bahwa dia itu menderita yang namanya gangguan panik. Alright, jadi seperti itulah bagaimana profil dan juga beberapa fakta menarik mengenai Cha Taehyun. Lantas, seperti apakah kekuatan dari seorang Cha Taehyun dalam drama Moving? Dalam drama Moving, yaitu berperan sebagai Jeong Ki-do yang diketahui memiliki kekuatan listrik atau bisa kita panggil dengan sebutan Electric Man. Sama seperti yang lainnya, kekuatan yang dimiliki diturunkannya dari sang ayah. Dan tidak hanya menjadi Electric Man doang loh, dia juga bisa melihat nih apa yang terjadi pada seseorang dengan memegang sebuah objek. Misal deh di saat ayahnya dibunuh oleh Frank ya, dia melihat bagaimana sang ayah dibunuh hanya dengan memegang baterai yang dia berikan kepada si ayah. Inilah kenapa di saat melihat Frank, dia itu langsung menurunkan penumpangnya dan juga mengejar Frank untuk memberikan pembalasan. Wow, amazing banget ya powernya. Dan ada satu fakta menarik mengenai karakter Ki-do atau si Electric Man. Ternyata teman-teman, karakternya Ki-do pada awalnya ya tidak termasuk dalam webtoon aslinya. Dalam salah satu wawancara, kreator webtoon dan juga penulis skenario Moving yakni Kang itu sudah mengungkapkan alasannya menambahkan karakter Jeong Ki-do. Menurutnya ada banyak cerita yang tidak bisa ia selesaikan hanya dengan menggambar di komik saja. Karena itulah dirinya harus menulis skenario. Selain itu dia juga menjelaskan bahwa ada cerita yang lebih dalam pada sebagian besar karakter yang tidak terungkap dalam karya aslinya. Oleh karena itulah ia menciptakan karakter baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana profil, fakta dan juga kekuatan dari Cha Taehyun, Go Yoon Jong, Kim Do Hoon dan juga Lee Jong Ha dalam drama Moving. Maybe next time kita bisa bahas ya power ataupun profil dan juga fakta dari para orang tuanya. Dan bagaimana nih pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. Dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Kita jumpa lagi ya di next video dengan informasi yang lebih hangat. Dan juga selamat beraktivitas ya bagi kalian semua. Goodbye everyone.